ini yang overthinking, yang labil, yang terlalu suuzon dengan hubungan AZ Pemurah ini, please lah, mohonlah untuk kedepannya berpikir yang lebih positif lah ya guys ya. Kasihan loh abang, dia itu kerja keras di Malaysia, di Indonesia, semua dikerjakannya demi apa? Demi apa coba? Ya demi menghalalkan kekasihnya, demi menghalalkan wanita yang diimpi-impikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, ketemu semuanya para fan AFC dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman semuanya, kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali gitu. Nah ini terkait momen live ketika saat semalam ya, Aisyah Khalid lagi live semalam. Banyak sekali yang diomongin oleh Aisyah Khalid semalam itu ketika saat live di Aisyah Sultan Malaysia ya, pastinya begitu teman semuanya. Dan di sini langsung direaksi oleh Bunda Molly Shop ya, yang selalu memberikan informasi atau ya reaksi-reaksi seputar Aibu teman semuanya ya. Oke, pastinya di sini sangat penting sekali karena memang saya simak hanya beberapa menit ya. Itu ada poin penting untuk teman semuanya, para netizen dan juga ya pastinya fan-fan Aibu ya dimanapun berada. Oke, tidak usah berlama-lama cakap, langsung saja kita tengok video berikut ini, monggo. Aman, semuanya baik. Aisyah ta'aruf lah. Ya insyaallah. Udah jelas ya guys, udah jelas ya. Yang tadi ngikutin live-nya abang pasti harusnya gak akan overthinking lagi, gak akan labil lagi. Karena berulang kali Aisyah bilang apa? Kapal aman, kami baik-baik aja. Aisyah lagi ta'aruf nggak? Iya, insya Allah. Aisyah dia di mana? Di Jepang. Udah ya. Jadi udah, kan Aisyah udah bilang, gak semua hal harus kita kongsikan, gak semua hal harus kita publikasikan. Jadi please udah ya. Di penumpang Aifu yang waras sih gue yakin ini memang udah yakin bakal aman-aman aja nih kapal kita. Tapi kan banyak yang labil, overthinking dengan segala macam berita yang gak enak ya beberapa hari ini. Tapi please guys, ini Aisyah udah jelasin dia lagi ta'arufan. Kalian tahu dong ya konsep ta'arufan itu gimana ya? Uti kan udah bilang juga, ta'arufan itu nggak bisa sembarangan ketemu cuy, nggak bisa sembarangan ketemu, harus didampingi dengan orang lain. Oke, jelas ya. Jadi jangan nanti kalian heboh nyuruh dia ketemu Fuji, atau sebaliknya Fuji ketemu Aisyah. Jangan heboh nanti pas puasa nyuruh bukber, nyuruh buka bareng dan lain sebagainya. Please ikuti aja alurnya ya. Ikuti aja alurnya. Ini abang udah terbuka loh sama kita. Udah terbuka loh. Dia udah segamblang itu menyebutkan kalau iya insya Allah lagi ta'arufan. Ya udah, didoain aja yang baik-baik. Dan satu lagi ya, Aisyah itu punya banyak mimpi ya guys ya. Aisyah itu punya banyak rencana di kepalanya. Dan Fuji itu dia nggak ada target untuk menikah dalam waktu dekat. Jadi kalian jangan dorong dia, suruh cepat ini, cepat itu, cepat ini, cepat itu. Jangan. Karena apa? Dia kan udah bilang kalau pacaran ini, anak buahnya aja tuh si Uska dilarangnya pacaran biar apa? Biar sukses dulu, biar pikirannya nggak bercabang, biar fokus dulu karirnya. Sama Aisyah saat ini fokus ke mimpi-mimpinya dulu, settle karir di Indonesia. Dia bisa wujudkan semua impian-impian dia. Kalau semuanya udah terwujud nih, rumah udah punya, rumah bukan rumah sama tim ya, itu kan beda ya. Rumah yang dibelinya kemarin itu kan rumah dengan timnya dia. Ini kan rumah dengan calon istrinya nanti, dengan
untuk anak-anaknya nanti pasti harus rumah yang bagus dong ya. Calon istrinya bukan main-main ya cuy, Fujianti Utami Putri, yang semua-muanya bisa dibeli dengan tangan sendiri, dengan uang sendiri. Jadi otomatis seorang Aisar Khalid harus 10 kali lebih lipat dibanding Fuji. Ngerti gak sih? Maksudnya ya gak mungkin dong dia ngawinin anak orang tanpa punya modal, ya dong. Makanya dia harus settle dulu guys. Jadi sabar, satu-satu dijalaninnya. Ini dia mau fokus dulu nih. Nanti semua mau keliling Indonesianya, mau live jualannya, mau jual parfumnya dan lain sebagainya, dia akan fokusin dulu sambil beriring proses ta'arufannya. Jadi udah ya guys, nggak usah sibuk minta vitamin, nggak usah sibuk fitnah sana sini. Dia udah jelaskan juga ya tadi ya, sampai berkali-kali kalau aku tuh ada bisnis sama Azat Pemurah. Mau ngomong pun sampai susah karena mau ketemu kalian bilang ini, di kereta kalian bilang berdua padahal itu rame, di tempat makan kalian bilang mesra padahal itu rame. Dia benar-benar serba salah guys. Jadi please ya, please biarin dia bebas, biarin dia biarin dia melangkah dengan tenang gitu. Untuk urusan asmaranya dia dengan sangat gamblang. Sampai dengan hari ini dia bilang dia ta'arufan. Jadi udah ya, please kita kawal haters merajalela ini ya. Pokoknya kita bikin suasana yang adem-adem aja, karena nyatanya mereka baik-baik aja, kapal aman cuy. Berapa hari lagi di sana? Saya akan ada di sini untuk selama-lamanya. Aduh, ini si Aisar ini udah emang paling bucin ya sama Indonesia ya. Entah sama Indonesia, entah sama ayangnya yang di Indonesia ya. Itu Bang Raja nanya ya kan, Aisar berapa hari di Indonesia? Jawabannya apa coba? Saya akan di sini selama-lamanya. Oh my god, Fuji. Udah ya, Fuji kan udah tegaskan ya guys, kalau dia nggak mau LDRan lagi. Fuji udah nggak bisa jauh-jauh kalau punya pasangan. Jadi udah ya, Aisar udah jelaskan kalau dia akan selama-lamanya di Indonesia. Utang paus 24. Ya, bila pula aku berjanji? Iyalah, kalau itulah yang boleh memuaskan hati kamu, ya, nanti saya buat. Hidup saya kan untuk kamu. Semua bisa. C Aisar, iyalah, hidup saya kan untuk kamu. Tenang aja ya, tenang aja Adek Uti ya. Nanti akan abang bagi 24 pausnya lagi. Apa yang nggak buat adek ya? Hidup abang tuh buat adek lah pokoknya. Ya Allah, udah gila aku ngikutin live Aisar hari ini. Ini sebenarnya gue mau tidur ya, tapi tiba-tiba tadi lewat FYP yang sedikit mengusik pikiran gue ya. Jadi kayaknya harus gue omongin sekarang juga gitu, takutnya besok udah lupa. Jadi ya mudah-mudahan nih FYP juga ya di kalian ya. Jadi tadi ada lewat akun, kayaknya sih ini fanbase-nya Uti ya, tapi kayaknya akun baru deh. Intinya akun ini sering dinotis sama Fuji, sering dinotis, apa itu di like atau videonya difavoritin atau di repost posting ulang sama Fuji. Jadi mungkin ya karena sering dinotis sama Uti, jadi mungkin dia merasa, wah Uti nih sepemikiran nih sama gue nih, Uti nih sependapat nih sama semua konten-konten gue nih. Tuh kan bener kan apa yang gue bilang, Uti tuh sebenarnya apa yang gue pikirin, ngerti gak sih? Ya pokoknya kayaknya dia besar kepala ya gara-gara sering dinotis sama Fuji. Ya sama lah ya kayak kejadian yang
si paling one side itu besar kepala karena di follow sama Fuji, dan akhirnya ya itu kan akhirnya jadi adu domba dan nggak tahu deh sekarang akunnya menghilang apa udah kembali atau nggak tahu, nggak peduli juga ya. Cuman yang mau gue bilang di sini, hati-hati ya guys, hati-hati sama akun yang mengaku fan one side-nya ini tapi narasinya selalu mengadu domba. Narasinya tuh selalu menjelekkan salah satu pihak, ya kita tahu lah ya, pasti narasinya menjelekkan ke Aisar. Pasti dong, karena nggak tahu ya mendarah daging itu kebencian mereka sama Aisar. Gue juga nggak paham ya kenapa. Walaupun di bio-nya ditulis no shipper, tapi postingannya mengarah ke dukungannya dengan Feral. Ya udah lah ya, whatever lah ya. Memang kadang-kadang kita itu suka serakah ya, dikasih satu muka tapi kita ambil dua gitu. Jadi mukanya ada dua ya kan. Satu bilang gini tapi kenyataannya gini ya, gitulah ya. Ya biasa lah ya manusia. Cuman gue bilang hati-hatinya kenapa? Ini narasi penggiringan opininya nih menurut gue udah nggak sehat ya, udah nggak sehat banget. Jadi di postingannya itu dia tuh kayak nge-repost lagi postingan orang. Jadi ada postingan dulu mantan shipper LG, El Rumi dan Fuji ya. Jadi di shipper LG itu mereka tuh sampai rela berlangganan eksklusif Uti, rela berlangganan bla 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 demi dapat asupan. Intinya kayak gitulah. Jadi si mantan shipper LG ini sampai nulis di kontennya, kalian jangan pikir Uti itu bodoh. Jangan pikir Uti itu polos gitu ya. Intinya gitu, Uti itu detektif unggul. Uti itu cuma meladeni permainan si cowok ini udah tahu dong ya, Aisar maksudnya ya. Uti itu cuma meladeni permainannya Aisar. Lo jual, gue beli. Lo bisa manfaatin nama gue sebaliknya bisa manfaatin nama lo. Ya udah, kita lihat aja sejauh mana permainan ini akhirnya kemana. Intinya kayak gitulah, intinya itu kayak gitu, dan itu difavoritin sama Uti. Terus di captionnya dia bilang, gue sampai berlangganan bla 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 bla. Jadi buat kalian yang ikut euforia kapal Aifu, ya kalau yang pulsanya kurang, kuotanya kurang, itu nggak usah ikut deh, karena pasti bakal banyak banget Uti nanti ngasih eksklusif, asupan di eksklusif harus bayar, ini harus bayar, yang gitu-gitu guys. Jadi ya siap-siap aja lah kalian kecewa dengan mengeluarkan banyak uang, pada akhirnya kapal kalian tuh cuma halu, cuma karam gitu, sama kayak LG. Dan itu difavoritin sama Fuji. Ya gue nggak tahu ya Uti favoritin video itu yang di otaknya apa, gue nggak tahu, karena itu cuma Uti yang tahu. Tapi kalau menurut gue, kenapa Uti memfavoritkan? Ya karena benar, hidup ini harus pakai logika. Kita nggak bisa sepolos itu di dunia entertainment. Ya memang harus saling memanfaatkan. Benar, nggak ada yang salah. Emang harus saling memanfaatkan. Aisar dapat engagement dari sering nyebut nama Fuji, ya begitu juga Fuji sering dapat engagement dari menyebut nama Aisar, dan itu no excuse ya, maksudnya nggak ada masalah sama sekali cuy, nggak ada negatifnya di situ. Jadi ya why not? Ya sekarang juga Aisar berkarir di Indo, nanti Fuji berkarir di Malaysia. Ya kenapa? Emang sama-sama menguntungkan. Kalau ternyata nanti akibat kekepoan penumpang Aifu, nanti Fuji bikin konten itu harus berlangganan dulu, kalian harus bayar dulu, ya nggak apa-apa. Kita kan memang lagi mengikuti perjalanannya mereka. Yang mau, yang enggak, ya nggak apa-apa. Gak ada yang maksa. Jadi yang mau gue bilang di sini, si shipper ini menggoreng kontennya si shipper LG ini. Jadi seolah-olah tuh Uti tuh selama ini tuh
nggak pakai hati gitu, nggak pakai hati ngikuti permainannya Aisar, ya udah lo berjalan aja sampai kapan gue ikuti permainan lo gitu. Dan itu tuh komenannya parah banget guys, komenannya parah banget. Komenannya itu selain menghujat Aisar, itu juga secara nggak langsung kalian itu apa? Kalian itu tuh kayak menuduh Uti seburuk itu loh jadi orang. Jadi maksudnya Uti tuh seolah-olah kan nggak sehappy yang sebenarnya terjadi gitu. Dafranska Indah nggak sehappy yang sebenarnya terjadi gitu. Dafranska Indah terus Oma Opa Gala happy ketemu Aisar itu cuma ngikuti permainan Aisar gitu. Itu sama aja kalian menuduh Fuji kayak gitu. Artinya kalian menuduh satu keluarganya juga sama mengikuti permainannya Aisar. Itu nauzubillah loh. Fans yang katanya sayang sama Uti tapi berpikir negatif ke idolanya, kan nggak pakai otak ya kan. Fansnya aja tuh berpikir seolah-olah Uti itu berniat buruk gitu. Ya udah gue ikuti permainan lo Aisar, sampai mana lo manfaatin nama gue. Emang iya Uti sekejam itu? Kayaknya enggak deh. Uti tuh lembut banget hatinya guys. Lihat temennya dihujat, dihina aja dia sakit. Masa iya dia mau memanfaatin orang segitunya? Jahat kalian. Gue bikin konten ini bukan untuk mengadu domba antara fans IU dengan fansnya Fuji ya guys ya. Yang gue tekankan di sini apa? Kita hati-hati dengan konten yang menggiring opini kayak gitu. Karena kalau udah kegiring satu, kegiring lah tuh semuanya. Gak habis-habis. Energi negatifnya tuh gak habis-habis. Makanya kalian hati-hati sama konten yang menggiring opini kayak gitu. Jadi skip aja, blok aja, report aja, gak usah dibalas komen-komen di lapak mereka karena akan sia-sia juga, habis energi kita. Yang penting kita udah tahu, oh akun ini huru hara, akun ini ngadu domba, akun ini nggak bikin suasana tenang, akun ini malah bikin makin panas. Padahal hubungan mereka sebenarnya baik-baik aja. Jadi kalian cukup tahu aja. Ya mudah-mudahan nanti banyak yang report, banyak yang lapor. Ya mudah-mudahan jadi kayak akun yang kemarin ya, yang hilang sampai sekarang nggak balik-balik. Ya itu karena apa? Ya karena emang adu dombanya udah parah. Jadi kalau misalnya adu dombanya udah parah guys, blok report. Jadi biarkan ini TikTok aja yang nanti mengambil langkah untuk akun ini. Oke guys, tetap positif, tetap support baik Fuji dan Aisarnya, tetap support mereka yang baik-baik, doa yang baik-baik, jangan saling hujat. Pokoknya kita tetap semangat. Karena apa? Karena memang kapal kita aman-aman aja. Oke guys, makin menyala makin aman. Biarlah, bagi Aisar aja yang rasa semuanya. Gak apa-apa lah, Aisar kan kuat. Aduh Aisar, siapa yang paling gemes waktu part ini? Ini sebenarnya gue nonton tapi nggak sempet nge-record. Jadi gue cari-cari tadi mana yang yang posting, dan ternyata ini diposting sama akun ini, jadi gue stitch ya. Aduh, ini nggak tahu kenapa ya guys, ini tuh manis banget ya. Apalagi di sini Aisar tuh nggak bilang dirinya aku, dia bilang dirinya Aisar, dengan nada yang lembut kayak gitu guys. Aduh, ini bener-bener ya. Jadi dia bilang tadi apa? Oh, jadi dulu dia yang selalu dikecam, sekarang tuh Aisar. Oh, nggak apa-apa lah. Biarkan aja Aisar yang dikecam, yang dihujat ya maksudnya. Nggak apa-apa, Aisar tahan kok. Aisar kan kuat. Aisar kan kuat. Gue lagi ngebayangin si Uti pas ngomong Aisyah. Terus si Aisar bilang nggak apa-apa, Aisyah kan kuat. Astagfirullahaladzim, ini gue belum tidur ya, masih baper live-nya abang tadi ya. Tapi guys, ini gue bilang aja ya, ini kan kita lagi happy. Pasti dibalik kehappyan kita tuh pasti banyak yang kepanasan, pasti banyak yang iri, pasti banyak yang nggak suka ya dong. Pasti akan ada orang yang nggak suka dibalik kebahagiaan seseorang, bener dong. Nah kalian, ini gue saranin aja ya,
kalian nggak usah guys, nggak usah mampir-mampir ke lapak yang nggak sekufu sama kita, mampir-mampir ke lapak yang nggak sepemikiran sama kita, yang nggak sekapal sama kita. Karena kalau kalian berdebat di sana, yang ada itu Aisar makin dihujat, yang ada kalian emosi, buang energi, ngapain gitu. Jadi ya udah, yang tahu-tahu kan kita aja, yang bisa ngerasakan kan kita aja. Ya udah, kita ngumpul sesama kapal kita aja ya. Karena gue tadi ada juga ngebaca komen ya. Jadi yang bilang kayak gini nih, yang tren Aisar itu nerima semua haters-hatersnya Fuji sekarang jadi berkurang hujatannya, beralih ke Aisar. Terus mereka pada komen julid ya. Dia dibully, dia dihujat, itu nggak ada hubungannya sama Fuji. Dia dibully, dihujat ya karena tingkah dia sendiri. Dia dibully, dihujat karena kelakuannya sendiri yang sering bikin huru-hara, yang sering mancing-mancing kemarahan netizen. Jadi nggak ada hubungannya sama Fuji. Mereka tuh tetap denial guys, mereka tetap denial gitu. Tapi ya udahlah ya, maksud gue nggak perlu kalian berdebat di lapak mereka, buang energi. Yang ada Aisar lagi yang kena hujat. Jadi udah, kita happy di kapal kita aja. Pokoknya apa, Aisyah kan kuat. Teruntuk kalian-kalian nih yang mau komen di lapak gue, minimal ngikutin perjalanan Aisar dan Fuji deh ya. Jangan setengah-setengah, jangan terpotong-potong gitu ya. Jadi komenan-komenan kalian nih ditangkap sama netizen yang lain, jadinya semua pada salah paham di lapak gue perkara paus yang 24 itu. Lagian ya, itu paus itu cuma buat seru-seruan aja guys. Kalian komenannya kenapa pada serius-serius amat? Pada bilang apaan sih netizen bikin malu Fuji? Apaan sih netizen seolah-olah Fuji itu minta-minta? Fuji itu udah sering lah dikasih paus, dikasih ina itu. Aduh, gue agak-agak sakit kepala ya ngelihat kalian. Maksudnya kalian itu nggak usah nggak usah sekaku itu hidupnya. Ya gue tahu Fuji bercanda, Aisar pun bercanda cuy. Ya udah, ini kan buat seru-seruan aja. Bukannya seolah-olah Fuji jadi peminta-minta, terus Fuji jadi ngemis-ngemis paus. Enggak guys, enggak ada sama sekali. Itu pikiran kalian yang kotor. Ya, fans one side, fans fanatik, itu kalian yang pikirannya kotor. Jadi ini buat yang nggak tahu cerita paus ya, Jadi kemarin itu Fuji pernah live sama Susi. Jadi di situ Aisar ngasih gift. Di situ Fuji bilang, "Ini Aisar Khalid beneran," kata si Fuji. Terus Aisar ngasih gift kereta. Abis itu bukan kereta, pesawat. Terus dia ngasih paus. Terus si Putih bilang, "Aduh, nggak terima satu paus, maunya langsung 20. Pertama 20, tapi si Susi bilang 25 lah, ini kan tahun 2025. Oh ya, 25. Aku maunya langsung 25. Tapi setelah itu tidak ada lagi gift-gift dari Aisar untuk pausnya, karena posisinya si Aisar itu lagi take off menuju Malaysia. Makanya paus itu terhenti lah. Nah, yang lucunya waktu Fuji live di Jepang yang yang dia kehilangan foto-foto di kameranya, itu dia kan kehilangan semua energi dia ya. Jadi dia udah pasrah hari itu menjalani hidup. Tinggal beberapa persen energinya. Jadi dia mencoba live, terus ada yang nge-give paus, si Willy dan si El Azman. Terus dia bilang, "Jangan kasih saya paus, kecuali 25 paus." Kecuali 25 paus. Paham ya? Maksudnya 25 paus itu ngebahas apa? Paham dong ya. Nah, karena si Uti ngebahas 25 paus,
Maka kita nih para yang netizen ngikutin mereka dari awal ceritanya, makanya kita bilanglah ke Aisar, lu lunasi tuh utang 24 paus lagi. Uti mintanya 25, lu baru kasih 1. Pertama Aisar nggak paus, apa maksudnya give paus? Tapi lama kelamaan Aisar itu udah ngerti maksud dari give paus itu. Makanya waktu di live tadi pas netizen bilang lunasi hutang 24 paus, dia langsung connect, oh maksudnya give ke Uti yang belum dilunasinya. Makanya kan dia langsung, iyalah apa yang enggak untuk kamu, nanti ku belikan lah semuanya. Ya udah, ini untuk seru-seruan aja cuy, jangan serius-serius kali hidup kalian. Sama ibaratnya kayak Cifilme dan Ko Willy yang masalah masalah paus-paus itu kan juga dibahas sampai sekarang. Ya itu buat lucu-lucuan aja, Toh hubungan Cifilme sama Ko Willy baik-baik aja kan, hubungan Aisar dan Fuji baik-baik aja kan. Ya udah, nggak ada di sini yang peminta-minta, nggak ada di sini yang merendahkan harga diri Fuji, nggak ada di sini yang netizen maksa-maksa Aisar, nggak ada. Itu semua buat seru-seruan aja ya, oke? Ini gue rasa mak-mak Facebook apa gimana ya, kok pada kaku banget hidupnya. Dialah juga seorang manajer saya, bisnes. Gue gak ngerti ya, ini entah udah klarifikasi Aisar yang keberapa kali terkait AZ pemurah ini ya. Dan gue rasa malam tadi itu bener-bener klarifikasi yang udah clear banget ya, udah klarifikasi yang benar-benar jelas banget ya. Dia udah bilang kan guys, AZ pemurah itu manajer dia. Aisar itu punya perusahaan holding company di Malaysia yang menaungi banyak sekali usaha-usaha guys. Dan dia bakal fokus di Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Jadi otomatis segala usaha-usaha Aisar yang ada di Malaysia itu dihandle sama Kak AZ pemurah ini. Karena memang dari dulu mereka ini rekan bisnis. Jadi kalau misalnya terlihat bersama terus menerus sampai pagi, sampai menemani Aisar kemana-mana, iya karena memang waktu mereka bertemu juga susah kan. Sejak Aisar ini mau berkarir di Indonesia, itu waktu ketemu mereka kan juga susah. Makanya ketika Aisar kembali ke Malaysia, ia dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu untuk membicarakan semua hal-hal pekerjaan, dan itu semua profesional guys. Kalian lihat di mana video dia yang cuma berdua aja tuh kan nggak ada kan. Di Singapura pun mereka rame-rame, yang dia masuk hutan pun itu rame-rame, makan malam pun itu rame-rame, di mobil pun kemarin ketemu si Hendy itu juga bareng timnya Aisar. Di mana kalian lihat dia cuma berdua aja? Di mana coba ada nggak bukti kalau mereka tuh cuma berdua aja di kamar kah atau di suatu tempat kah yang benar-benar berdua, nggak ada orang sama sekali? Ada nggak? Nggak ada kan. Mereka selalu ketemu di tempat keramaian kan. Kalau mereka punya hubungan spesial, menutupi hubungan spesialnya, nggak mungkin seterang menderang kayak gitu guys. Jadi udahlah ya, kalian tuh ketikannya udah sangat-sangat jahat. Kalau Kak AZ pemurahnya itu nggak memaafkan, seumur hidup kalian nggak akan tenang. Dunia akhirat loh pertanggungjawabannya. Gue juga mohon maaf Kak AZ pemurah, mungkin terbersit juga di kepala gue, mungkin suuzon juga ya, karena banyaknya viti-viti negatif yang lewat, banyaknya DM negatif yang lewat. Gue juga sempat terbersit, apa emang iya ada sesuatu hubungan lain di luar pekerjaan, kok sedekat itu? Gue sampai terbersit suuzon juga loh guys. Jadi ya astagfirullah ya, ini mungkin cara Allah juga ya buat sadar gitu kalau misalnya ya memang gak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, time will tell ya, semua waktu itu akan menjawab ya.
karma itu ada. Kalian nggak perlu takut. Kalau misalnya semua yang dikatakan Aisar itu kebohongan, yang dikatakan Aisar itu adalah dia kebohongan lah ya, aslinya mereka punya hubungan khusus dan lain sebagainya, dia menipu semua rakyat Indonesia, semua rakyat Malaysia, itu suatu saat ada karma loh buat Aisar. Kalau misalnya memang dia bohong ya. Tapi kalau sebaliknya, kalian yang fitnah, kalian apa nggak berpikir dampaknya untuk kalian dan keluarga kalian? Jadi stop lah ya fitnah. Kalau pembenci udah nggak usah heran lah ya. Paling nggak di kapal ini, di penumpang Aifu ini yang overthinking, yang labil, yang terlalu suuzon dengan hubungan AZ Pemurah ini, please lah, mohonlah untuk kedepannya berpikir yang lebih positif lah ya guys ya. Kasihan loh abang, dia itu kerja keras di Malaysia, di Indonesia, semua dikerjakannya demi apa? Demi apa coba? Ya demi menghalalkan kekasihnya, demi menghalalkan wanita yang diimpi-impikannya. Dia ingin sukses, ingin semuanya oke, semuanya mapan, semua impian-impiannya tercapai. Ya demi apa? Demi nanti suatu saat kalau dia nikah ketemu pasangannya itu semua udah aman. Ya bismillah aja kalau dia memang berjodoh sama Fuji. Jadi udah ya guys, please kurangilah suzon, negative thinking, overthinkingnya, oke? Kasih. Nah, oke teman semuanya, para fan Aifu atau sahabat Aifu teman-teman berada, jadi itulah barusan video yang ini saya sajikan ya, ini terkait reaksi dari atau penjelasan langsung dari Bunda Molly Shop ya, yang terkait live Aisyah semalam, dan dimana Aisyah tak mau lagi ya dihujat, dan intinya sudah jelaskan ya, si Aisyah Halid sudah klarifikasi terkait AZ Pemurah teman semuanya. Dan untuk paus itu hanya bercanda dan sudah dikonfirmasi oleh Aisyah Halid. Untuk teman semuanya bagaimana, langsung saja di bawah ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.